wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Idzan zakarna khamsatan min anwa'il ma'arif. Al-awwal ad-dhamir, tsaniyan al-alam, kemudian ismul isyarah, ismul mausul, al-mu'arraf madza bil alif wal lam, ay an-nakiratu dakhalat alaihi al-alif wal lam wa afadat ta'rif 5. Al-sadis yang 6 ini kan sita kan. Nah, yang 6 ini as-sadis al-mudhafu ay an-nakiratu al-mudhafu ila wahidin min hadhihi al-khamsah. Nah, jadilah dia ma'rifah. Misalnya to'amun, nakiro ma'rifah, nakiro to'amun, udifa ila to'amuka. Nah, jadi ini ma'rifah. To'amu zaidin, nah, jadi ini ma'rifah. To'amu hadzal rajuli, ya. To'amul ladzi yu'azzinu fil masjidi. To'amur rajuli, ar-rajuli. Sudah jadi ma'rifah. Atau ada tulap. Cuma nanti kaidahnya juga. Nah, sebelum saya jawab ini kaidahnya kan, kulna al-ma'arif itu sendiri apa dah? Darajat. Ada sekali darajat, ya. A'raful ma'arif ad-dhamir ba'da lafzil jalalah, ad-dhamir, al-alam, toh ada urutannya, ismul isyarah, ismul mausul, ya. Cuma wallahu a'lam seperti ini ismul isyarah dengan ismul mausul ini satu ranking ke sama-sama ke dia. Nah, setelah itu mada al-mu'arrafu bil alif wal lam. Ini urutannya. Nah, pertanyaannya adalah toib an-nakiro ini yang udifa ilal ma'arif, darajatnya dia di mana? Pantum? Darajatnya dia di mana? Apakah dia derajatnya di ranking ke-6 atau di mana? Katanya qaulul ulama al-mudhafu rutbatuhu bihasabi al-mudhafu ilaihi. Rutbatuhu bihasabi al-mudhafu ilaihi. Jadi derajatnya itu sama siapa dia didofkan. Kalau dia didofkan kepada domir, berarti derajatnya adalah ad-domir. Derajat ma'rifahnya adalah domir. Kalau dia diidofkan kepada madza al-alam, berarti rutbatul al-alam wa hakadha. Fahimtum? Kama sayati. Taib. Naqra an-naw'us sadisu. Iqra ya Adam bisautin ali. An-naw'us sadisu minal ma'arifi ma yudifa ila wahidin minal khamsati al-mazkurati. Nahu bulami wa bulamu zaidin wa bulamu hadha wa gulamu alladhi fid dari wa gulamu al-qadi wa rutbatuhu fit ta'rifi karutbati. Ini kaidahnya. Wa rutbatuhu fit ta'rif ay darajatuhu yang 6 ini al-mudhafu ilal ma'rifah, rutbatuhu ay darajatuhu fit ta'rif karutbati madza ma udifa ilaihi, kama kunna karutbati ma udifa ilaihi. Fal mudhafu ilal alam fi rutbatil alam wal mudhafu ilal isyarah fi rutbatil isyarah wa kadza al baqi illa madza illa ikra illa al-mudhafu ila ad-dhamir. Illa al-mudhafu ila al-mudbar atau ila ad-dhamir. Kenapa? Qala falaysa fi rutbatil mudbar. Wa inna ma huwa fi rutbati al-alam. Ya, ini kaidahnya. Jadi satu-satunya yang yudifa ila ad-dhamir itu laysa fi rutbati ad-dhamir, tapi yanzil qalilan fi rutbati al-alam. Berarti tetap alam, tidak ada yang sainggi huwa nafsuhu. Antum? Apa dalilnya? Katanya wad dalilu ala dzalik annaka taqulu. Ini kan dakwah, maksudnya bahwa ini ya kesimpulan bahwa
ma'udifa ila domir rutbatu fi rutbati al-alam. Apa dalilnya? Katanya begini, annaka taqulu marartu bi Zaidin madza sahibika. Marartu bi Zaidin sahibika. Sebelum saya lanjut baca, kan begini ke ada masalah nanti di Arab kalau kita bilang bahwa ma'udifa ila domir fi rutbati ad-domir, ada masalah nalanggar nanti nahu, maka bilang kalau begitu turun pale. Ini katanya marartu bi Zaidin sahibika. Ma irobu sahibika na'tun li Zaid, kama marartu bi Zaidin sahibika na'tun. Ya, kenapa dia rodatu? Karena Zaid kan ma'rifah, alaysa kadzalik? Bi sahibika ma'rif wa na'tu yatba'u madza al-man'ud bit ta'rif wa tankir. Zakul tamaruttu bi rajulin takul aqilin, maruttu bi rajulin aqilin, maruttu bir rajuli al-aqili. Itu kan aturannya begitu. Nah, lihat nih, kalau seandainya sahibika ini apa? Ini kan mudhof, kita sahib kepada apa? Domir. Berrutbatu fi rutbatiyat domir. Ini na'tun toh. Bagaimana man'utnya Zaid? Ma'rifah juga toh. Tapi masa man'utnya betul sahibika ma'rifah, Zaid juga ma'rifah, tapi lebih kencang ma'rifahnya apa sahibika. Cara susah. Karena na'tun itu harus sama-sama derajat ma'rifahnya dengan man'ut. Maka melanggar keaturan kalau seandainya kita bilang sahibika ini betul dia ma'rifah tapi rutbahnya lebih tinggi dibandingkan alam. Faham? Qala fatasiful alam madza? Qala Syekh madza? Fatasifu. Mana fatasifu? Sifat. Aina sifat al-alam? Aina sifatu al-ismul mudhafu ila al-mudmar wa huwa sahibika. Mengerti enggak ceritanya Natulab? Belum atau pahami? Masa? Saya ulangi lagi. Marartu bi Zaidin sahibika. Marartu fi'lun fa'il. Bi Zaidin jarun wa majrurun muta'alliqun bi marartu. Sudah itu marartu bi Zaidin. Sahibika apa i'rabnya? Na'tun liman? Bi Zaid. Oke, tidak ada masalah karena Zaid ma'rifah, sahibika juga ma'rifah. Alaysa kadzalik? Secara zahir tidak ada masalah. Tapi coba teliti ulang lagi. Itu sahibika ma'rifah toh? Tapi ma'rifahnya apa dia? Domir. Nakir udifa ila domir, berarti derajat ma'rifahnya domir. Nah ini na'tun. Man'utnya apa? Zaid al-alam. Berarti na'tunnya lebih tinggi sedikit derajatnya dibandingkan di sini dia punya masalah. Di sini masalah. Kalau ma'rifah dilihat ma'rifah tidak ada masalah karena sahibika ma'rifah, Zaidun juga ma'rifah nyambung ya. An-na'tu yatba'ul man'ut bita. Cuma ada masalahnya kencang sekali apa? Kencang sekali na'tun dibandingkan man'ut. Faham tu matulak? Ya, tidak boleh. Karena itu, kenapa tidak boleh? Karena itu na'tun itu tonji man'ut. Itu na'tun itu tonji man'ut. Hadha huwa. Maka saya mengatakan falau kana qala fatasiful alam wa dalilu ala dzalika annaka taqulu marartu bi Zaidin sahibika. Fatasiful alam, aina al-alam? Zaid. Ma mana tasifu? Ta'ti bis sifah atau ta'ti bin na'at. Aina huwa? Sahibika. Jadi sahibika na'atun atau sifah. Fatasiful alam bimadza?
bismi al-mudafu ilal mudmar. Al-ismul mudafu ilal mudmar wa huwa sahibika. Alaysa kadhalik? Qala falau kana fi rutbatil mudmar, ay artinya falau kana al-ismu al-mudafu ila dhamir fi rutbatil mudmar. Apa yang terjadi sih katanya? La kanatis sifa a'raf minal mausuf. Itu bagus sekali. La kanatis sifa a'raf minal mausuf. Wa dzalika la yajuzu 'ala al-asah. Ada juga khilaf. Karena kalau dipikir-pikir tidak ada di masalah karena ma'rifah. Yang salah itu kalau seandainya an-na'tuna nakiro, baru ya tidak nyambung. Sekali. Yang salah itu kalau an-na'tu nakiro, baru man'utu ma'rifah. Tapi ini kan ma'rifah tonji. Faham? Ya kalau mau dipikir-pikir, tapi ternyata saya bilang alal asah, berarti ada khilaf. Berarti ada juga ulama membolehkannya. Nah, itu alasannya. Ada dua. Saya kira jelas ya. Jadi kaidah itu warutbatuhu fit ta'rifi karutbati ma udifa ilaihi. Wal mudafu ila al-alam fi rutbatil alam wal mudafu ila al isyarati fi rutbatil isyarah wa kadzal baqi illa al mudafu ila al mudmar falaysa fi rutbatil mudmar wa innama huwa fi rutbati al alami. خلاص. والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك فتصف العلم ماذا باسم المضاف إلى المضمر فتصف خلاص. فلو كان في رتبة المضمر ماذا لكانت الصفة أعرف من الموصوف وذلك لا يجوز على الصحيح. Itu bisa juga sebenarnya supaya ini buku lancar di kepala kita tulis ulangi talkhis ke ceritanya talkhis ki. Ya kalau tidak bisa ditalkhis jangan kau tulis ulang saja. Paham? Al-ilmu ya'ti hakadha tulak. Talkhis ulang. Saya punya talkhisan ini buku. Talkhis baru ku tulis ulang maksudnya. Paham? Baru sering ulang-ulangi. Gitu. Hadha huwa al-mubtada wal. Dulu di Al-Azhar itu kan untuk lulus S2 Al-Azhar itu susah sekali. Jangan kau bayangkan. Ya, bukan saya menghina nah. Nah, kalau seandainya semua alumni Al-Azhar bisa orang S2 Al-Azhar, semua orang mau sudah di Al-Azhar. Cita-citanya begitu. Saking muliaan susahnya ditundukkan. Cuma susah. Makanya lari itu bukan sebenarnya lari itu ke Ustadz Hidayat ke mana lagi? Mana lagi sekolah itu ada kan? Libya. Ke 2 tahun orang di sana. Sabdu Sombo ke sebenarnya kan fakta mah kalau sendiri kau dari Lazar. Di Sabdu Sombo di Maroko 2 tahun saja. Ke Sudan 2 tahun saja. Tapi Al-Azhar enggak. Seandainya ditahu kira 7 tahun ke lulus alhamdulillah, tapi enggak ditahu. Apakah saya bisa 7 tahun? Nah, siapa mau buang umurnya? Nah, belum pernah menikah, belum pernah bekerja. Ada sekali. Dia kan begini dia itu kalau normal ke sekolah 4 tahun pakot 4 sanawat. 2 tahun masa belajar, 2 tahun masa kuliah, 2 tahun menulis. Tapi yang misteri ini 2 tahun belajar. Karena kenapa? Sistem gugur yang dipakai. Kalau ada satu mata kuliah tidak lulus, maka semuanya hangus. Lulus lagi semua ini mata kuliah ditahriri, belum tentu kalau lulus di mana disyafahi. Karena satu mata disyafahi tidak lulus, hangus semua yang lain. Jadi mengulang lagi tahun depan. Ada lagi gelombang kedua, alhamdulillah ada di gelombang kedua. Ya, Darusani. Tapi tidak gagal di Darusani berarti sudah diulang lagi tahun kedua. Itu kalau seandainya tahun kedua kau tidak lulus selama 2 kali ujian Darul Awal dan Darul 2 sudah terbilang kau taruj dari kampus masukkan lagi berkas ulang lagi. Dan banyak orang begitu kau saking sabar
sabarnya. Fahim? Lulus kini, alhamdulillah lulus di tahun pertama as-sanatul ula. Ini cerita berulang lagi di tahun kedua. As-sanatul tsaniya begini. Seandainya lulus pada tahun pertama, artinya ndak gagur-gugur orang tuh, ndak masih bisa orang gugur di tahun kedua, dan banyak aja begitu kasihan. Banyak orang yang gugur di tahun. Jadi jangan kau senang dulu ketika naik tahu as-sanatul ula. Kau bisa tahu kau kena cobaan di sana tuh sadi hakada. Jadi tidak ada kepastian. Jadi orang itu ndak ada mau kuliah, buang umur. Nah saya itu kenapa saya kuliah di situ, karena saya mau talaki saya sebenarnya. Artinya kalau pun paling tidak lulus urusanmu itu, saya bisa belajar. Alhamdulillah dengan itu bisa tahu lulus. Soal tidak. Rata-rata 7 tahun, 8 tahun. Nah, yang ini saya bilang ketika saya lulus itu kutulis buku. Ini kan ceritanya begini, ini buku harus dapat dihafal. Memang sudah al-jawabul khalas. Artinya kalau kau tidak menghafal, biar jenggo kau mensyarah, tidak cukup waktu. Artinya tidak cukup waktu berpikir, tidak cukup waktu untuk tidak cukup waktu menyelesaikan itu buku, menulis itu jawaban. Kalau hanya kira-kira apa, tidak. Harus sebenarnya tadahul sudah ini menulis ini. Kapan kau misalnya 5 menit saya begini, tidak tercantum ini, alijabah la yakfi. Oh, ini tidak main kayaknya. Jadi kapan mau angkat pulpen 5 menit saja? Nah, sudah. Maka itu di belakangku, ada tuh belakangku. Kan di sana orang bebas menulis ujian sambil minum teh. Kamu musim dingin tuh. Santai mau kau pesan kopi tidak ada masalah. Nah, saya bilang tuh saya kayak, kapan aku lihat temanku udah mau sekali minum pesan teh tuh. Kapan aku pesan teh? Yakin kan dah lulus kok. Karena ada jeda pulpen tidak menulis. Ada jeda pulpen tidak menulis. Saya yakin dah lulus. Betul pesan itu ya sewai bilang dah lulus. Betul dah lulus. Wallahi kan dah lulus. Dia jatuh di situ ada. Karena aku tahu kapan angkat pulpennya, sudah ada pasti jawaban dan jawab ini orang. Untuk iya. Nah, untuk menjawab tadi itu berarti harus dapat lancar di otak. Jadi dia sambil mengerti sambil menulis. Ada tulang. Ada huwa. Nah, ini saya katakan tadi itu hafal maksudnya. Nah, itu untuk lulus itu harus dihafal. Nah, itu ini urusan dunia jadi itu pertimbangan urusan akhirat memang. Hafal tongki ini tulis juga. Likai ibaratu Ibnu Syam yatarassahu bi dhihnika. Nah, itu mau yatarassah mengakar gitu bahasanya Ibnu Syam di kepalamu. Ini. Oh, mau tahu itu selupnya. Oh, Ibnu Syam bilang itu, kau tahu saya. Itu. Pentung. Dan ini kalau mutalik palingan 40 halaman ini 40 lembar. Total lagi sekali. Apa susahnya mutalik? Ya, soalnya kadang kalau ditulis gitu buku dipahami. Kadang kan lam tafham tuh. Kapan aku mau tulis ke contoh? Anna usa di suminal ma'arif. Oh iya. Udah mengerti itu? Jadi sambil mau tulis itu fahim taidon al-murad. Kalau ada tulab, oh harus ke begitu Pak kalau mau paham kondanda itu. Toib al-mubtada wal al-khabar. Sebelum saya lanjut sedikit lagi. Jadi saya tuh 3 kali kan tidak lulus. Ya, jadi 3 kali tidak lulus. Ya, tahun pertama tidak lulus memang nih. Ya, tahun kedua lulus di gelombang pertama. Itulah gelombang pendek. Di gelombang pertama daurul awal tidak lulus. Daurul saninya baru lulus itu subhanallah. Tapi kapan sih tidak lulus itu sudah keluar majasa dari laser saya. Ya itu ada huwa. Nah, nah begini ceritanya. Waktu itu yang lulus cuma 1 orang. Orang Indonesia. Saya tanya, Ustaz. Saya sebenarnya mau tanya, mau lulus apa itu kita kerja dulu, semua kita lulus. Kalau malu juga tuh jaga-jaga tuh image ini sedikit. Ya. Jadi saya mau bilang ke Ustaz, apa itu triknya supaya bisanya tentu lulus. Toh? Cuma saya kan jaga image juga toh. Jadi saya bilang Ustaz, itu tadi di kian antum jawab semua itu. Kata oh iya, itu harus itu ada 15 di situ. Ditulis sedang itu. Dalam hati saya, oh berarti ini orang hafal. Oh berarti buku memang dihafal. Berarti bukan cuma masuk saya tuh. Oh berarti untuk lulus al-azhar itu buku harus dihafal memang. Jadi tidak bisa bilang kayak oh di situ ada 15 uskur ada 15
Cuma saya kasih masuk cuma 10 karena cuma itu yang kuingat. Anda bisa harus menulis itu 15 rapi dengan ayat-ayat dan terusnya. Oh berarti ini orang lulus karena hafal. Sudah, syukur Ustaz. Jadi saya kembali dari itu ambil ke pelajarannya, berarti Alkitab labudda an yuhfaz. Paham? Nah waktu itu saya tidak bawa ingatanku, maksudnya waktu itu ingatan saya cepat saya lupa, tidak tahu sama sekali saya menghafal. Nah berarti kalau saya menyerah dengan keadaan begitu kan berarti saya tidak bisa melulus. Jadi apa saya kerja? Berarti itu tulis nih. Jadi sudah kutalhis ulang lagi. Nah kenapa saya talhis ulang lagi? Supaya saya hafal. Setelah kutalhis ulang dan kutalhis utumi lagi. Wah hakat atubuh. Alhamdulillah dengan begitu aku hafal juga. Sehingga saya bisa lulus. Baik, masih ada tulab. Al-mubtada wal khabar. Intahina ya minal mudaf. Al-mubtada huwa kama qala Syekh rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi ulumi syukhina fid dharain amin. Ya. Banyak sebenarnya orang-orang hebat dari Al-Azhar, orang Indonesia. Tetapi kenapa dia tidak jadi? Karena ditipu dengan dunia. Yang saya bilang begitu. Intinya tuh kalau Al-Azhar S3 udah kholas, Al-Alimul Kabir. Cuma dia ditipu dengan dunia. Apa maksud ditipu dengan dia? Capek sibuk Tommy terus jurnal apa begitu yang tidak ada faedahnya itu. Ya, capek Tommy mengajar itu guru besar, buang-buang waktu umur semua itu. Tidak lagi itu fokus. Coba dia, misalnya dia keluar dari Al-Azhar S3 usul fiqh, nak paham betul usul fiqh itu, nak paham betul, nak pelajari buku lama, nak tamatkan, nak kembangkan ulama dia. Tapi tidak, sibuk dengan dunia, yajri wara dunia. Sibuk dengan urusan. Maksud itu kalau jam kau ambil ke prodi atau dekan, kasih itu orang itu fokus mau agama kan. Jadi ulama mau kau, yang mana ya bakal? Dekan itu ulama, itu kan, itu kan. Tuh ambil kasih itu orang itu, kau fokus minmu kau ulangi itu bukunya, marojiknya ulama. Nah di atasnya itu kau dapatkan itu. Ada kali, coba ke Pak Quraisy kau, utur kasih lah kasih ke orang. Maka itu opsi yang kau suruh sana kasih uang yang 1000 kau istingkai itu opsi. Jangan kau fokus muka dengan ilmu, jangan ambil urusan seperti itu. Fokus. Kenapa? Dasar kamu sudah sangat kuat. S3 Al-Azhar ku ini. Tapi karena sudah motongi begitu ya, sudah. Motongi liukol ya jadi wara dunia. Kesan dia dikasih tugas juga dari Departemen Agama memantau ke sana sini ya sudah. Kata taruh kali ini. Karena tidak jadi. Karena tidak jadi ulama. Itu yang kita akan sesalkan sebenarnya. Tayyib, nuasil. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mubtada huwa madza? Al-ismu. Lihat coba Pak Quraisy itu. Insyaallah. Ilmu yang betul kejar. Ada huwa. Dapat tonji guru besar dan seterusnya. Al-mubtada huwa madza? Al-ismu ya al-mujarrad anil awamil. Seandainya beliau mengatakan mana al-mujarrad, lepas daripada amil. Maka saya bilang seandainya ulama titik al-mujarradu minal awamil sudah pasti salah. Kenapa coba salah? Karena tidak mungkin ada contoh. Kan kunna ittafaqna tulab. Ada isim atau fi'il mudhari marfu, mansub, majrur untuk isim, majzum untuk fi'il. Maka itu pasti disebabkan oleh amil. Itu kaidah itu. La yakunu marfu'an illa bi rafi'in. Mana rafi'in? Ay amilur raf'i. La yakunu mansuban illa amilin nasbi. Faham tu matulab? Izan sudah pasti ya taqaddam al-amil. Makanya mereka mengatakan al-ismu al-marfu'u al-mujarradu anil awamil al-lafziyah. Jadi dia mana mujarrad anil awamil lafziyah artinya
Yang bikin ke marfu itu bukan amil lafzi. Oh, berarti kalau bukan amil lafzi sudah pasti amil maknawi. Makanya dari ta'rif itu sendiri sudah bisa sedikit diterka bahwa aminnya mubtada itu amil maknawi. Kenapa kau tahu? Memang bilangnya begitu ulama ke al-amilu fil mubtada amilul maknawi fahimnahu min at-ta'rif. Qala huwa al-ismu madza al-mujarradu anil awamil al-lafziyah. Limadha? Lianna amilahu ma'nawi. Liannaka idza qulta zaidun qa'imun zaidun, limadha kunta marfu? Qala alladhi rafa'ani huwa al-amil. Ayu amil? Qala al-ma'nawi. Amil ma'nawi yang mana itu kau masuk? Katanya likauni fil bidayah, likauni fil mubtada. Mana likauni fil mubtada? Ay yang membuat saya marfu karena kauni mubtada. Antum mungkin supaya dipahami ini kayak contoh, kenapa orang itu yang saf pertama lebih tinggi derajatnya dibandingkan saf kedua? Jawabannya karena likauni bis safil awal, itu membuat dia pahalanya tinggi. Antum mungkin mubtada ingin mengatakan likauni fi bidayatil kalam, fi bidayatil kalam, hadza huwa alladhi rafa'ani. Atau wadi karena di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan la, hadza kalam khata'. Masyara ada makna, ada namanya amil maknawi. Setan kayak itu tidak bisa dilihat. Itu baru lah tidak mau. Faqulu al-amilu fil mubtada huwa al-khabar. Zaidun qa'imun zairun, limaza kunta marfu? Katanya qa'imun pelakuku, qa'imun ladzi rafa'ani. Fahimtum? Fa'amilu huwa al-khabar. Ditanya lagi khabar qa'imun man ladzi rafa'aka qala mubtada. Jadi saya yang kehantam kita hantam saya. Apa itu? La wujuda lahu. Bicara sama ini. La wujuda lahu. Antum? Kan ulama semua dia memikirkan begini. Orang Arab dahulu ya enak bicara Zaidun qaimun. Mana nak pikirkan haza amil. Haza ulama pun nanti yang kaji gitu, haza huwal amil, haza huwal ma'mul. Al-Arab yatakallam faqat. Anam. Tayyib. Al-mubtada huwa al-ismu madza? Mujarradu. An madza? Anil awamil lafziyah. Apa fungsinya kok? Lil isnad. Kalau Ibnu Jurum kan gampang je, al-mubtada huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi. Kalau tidak salah ya? Al-musnadu ilaihi. Mana al-musnadu ilaihi? Ay al-khabar usnida ilaihi. Nah, memang sebelum baik pahami ini, kita kembali lagi sedikit jelaskan tentang musnad dan musnad ilaihi di jumlah ismiyah. Fa idza qulta masalan al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun. Nah, ketika bilang di al-masjidu jamilun ini ada 3 poin yang harus dipaham. Yang pertama ada namanya al-masjid. Sebelum ke sana, apa artinya kalau Anda bilang al-masjidu jamilun? Hakamta bi annal masjida jamilun. Hakamta bi annal masjida jamilun. Nah, itu nanti kalau kita belajar mantik, sebelum menghukumi sesuatu harus ditahu betul itu sesuatu. Antum tidak boleh kau bilang salafi itu salah kau tidak mau tahu siapa itu salafi. Antum salah yang cara berpikir tak. Tidak boleh Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak bagus suaranya kecuali mau tahu betul itu siapa itu Pak Jokowi. Baru kau bisa bicara. Ini kau tidak pernah sama-sama Pak Jokowi, tidak pernah mau baca profilnya, tidak pernah mau tahu, tidak ada mau tahu Pak Jokowi jelek, salah kau itu. Itu orang gila ini. Atau ini orang bukan pelajar ini. Karena la ya'rif Pak Jokowi baru berani bicara tentang Pak Jokowi. Antum sama tuan misalnya kok ada tiba-tiba mahasiswa luar datang bilang Ustaz Lukman itu tidak bagus, pasti kau marah. Mau tahu memang Pak Lukman? Kenapa aku bilang mau tahu memang Pak Lukman? Karena sebenarnya itu kita menyalahi teori berpikir. Nanti di pelajaran namanya ilmu mantik. Jadi dia menyalahi teori cara berpikir yang benar. Maka kau marah sama dia pas bilang mau tahu memang kau Ustaz Lukman baru bilang jelek. Faham?
Nah, jadi harus ditahu dulu itu. Paham? Makanya ketika ingin mengatakan al-masjidu jamilun, satu yang harus Anda kerjakan dulu adalah ta'rif mahwal masjid. Apa itu ta'rifnya al-masjid? Tahu betul yang mana dikatakan oh ini masjid, bukan gereja, ini masjid. Setelah itu harus tahu ma makna jamil. Ma makna jamil. Paham? Nah, kedua, harus juga ada hubungannya antara jamil dengan masjid. Harus antara hubungannya antara jamil dengan masjid. Ya, karena apa? Karena dalam merangkai kalimat itu harus cocok, ada nyambung. Kan tidak bisa mengatakan masjid lari. Masjidlah lari, karena itu lari tidak cocok untuk masjid. Ini nanti pelajari nanti semua. Faham? Nah, ini al-masjid dikatakan al-musnadu ilaihi. Al-musnadu ilaihi. Ini jamil dikatakan al-musnad ay al-jamil usnida ilal masjid. Jadi al-masjid musnadun ilaihi, al-jamil dikatakan musnad. Mana musnad? Artinya ini jamil disandarkannya kepada masjid. Artinya asalnya ini al-jamil dari masjid ki. Sumbernya ini al-jamil dari masjid. Bukan rumah tapi masjid. Jadi ada al-musnad, ada al-musnad ilaihi, ada al-musnad. Paham? Sebelum Anda katakan al-masjidu jamilun, kalau kita merujuk ke manti tadi, harus dulu ta'rif ma huwal masjid wa ma huwal jamil. Salisan, hal hunaka alaqatum bainal jamili wal masjid. Cocok jika bilang al-masjid jamil disandarkan kepada masjid, cocok. Yang salih kalau saya misalnya mengatakan masjid lari disandarkan kepada masjid, ada namanya la isnad. Jadi ta'rif haqiqatal masjid, sanian ta'rif haqiqatal jamil, salisan ta'rif hunaka hunaka madha alaqa bainal jamil wal masjid. Setelah itu sudah yang ketiga al-hukmu. Jadi proses langkah keempat al-hukmu sudah putuskan, sudah ketuk palu bahwa betul-betul al-masjidu jamilun. Wadah tulak. Nah, ini nanti kalau kita belajar di mantik. Tayyib. Nah, qala Syekh al-mubtada huwa al-ismu al-mujarradu anil awamil al-lafziyah madha lil isnad. Naam, dari fungsinya lil isnad. Mana lil isnad? Disandarkan sesuatu kepadanya. Apa maksudnya disandarkan sesuatu kepadanya? Ayatnya cocok untuk diberitakan. Karena itu mubtada itu yang nabutukan al-khobar. Antum al-mubtada yahtaju ila khobar. Kalau al-fi'lu yahtaju ila al-fa'il. Antum. Jadi kembali tadi kalau mubtada itu apa? Ya, disandarkan kepadanya al-khobar. Antum. Nah, sebelum saya lanjut kembali tadi bahwa untuk memberikan al-hukmu itu harus ditakrif mahwal masjid wa mahwal jamil. Makanya nanti hukumnya mubtada, nanti kita belajar bahwa salah itu mubtada, itu mubtada tidak boleh nakiro. Tidak boleh apa nakiro. Harus apa ma'rifah. Kenapa cuma mubtada harus ma'rifah? Karena menyalahi tadi aturan berpikir yang benar. Bagaimana kau tahu bilang al-masjidu jamilun sementara masjid sendiri kau tidak tahu? La budda an yakuna ma'rifah. Mana ma'rifah? Ta'rifuhu anta. Fa khata itu kalau bilang rajulun qa'imun wa taqulu rajulun mubtada wa qa'imun la khata. Lianna rajulun nakira. Kaifa taqulu innahu qa'imun wa rajulun hadza cocok ini. Jelaskan yang mana kau maksud. Rajul yang mana kau maksud. Antum wa ishtaratu an yakuna al-mubtada madana ma'rifah laysa nakira. Ada wadah tulak. Itu. Ada huwa. Jadi lil isnad. Mana lil isnad? Artinya mana lil isnad artinya ketika mengucapkan itu pertama kali itu mubtada al-masjidu al-qalamu at-ta'amu, ada sesuatu yang ingin kau beritakan. Al-qalamu jadidun fal jadidun hadza. Kenapa kau ungkapkan jadid? Ini al-jadidun asalnya dari
al-qalam, bukan dari al-kub atau al-ma', dari al-qalam. Faham? Sebelum saya lanjut, jadi lil isnad. Nah, mungkin bertanya, tapi kalau bilang Ustaz, koma Zaidun, ada juga itu musnad dan musnad ilahi. Kalau koma itu musnad, Zaidun musnadun ilahi. Ada kadalik. Jadi koma musnad, Zaidun musnad ilahi. Jadi koma ini lil isnad ila Zaid. Nah, ada juga di sini lil isnad Ustaz. Sementara jadi mubtada khabar atau lil isnad. Betul, semuanya mengandung isnad, tetapi beda. Isnadnya beda. Kalau isnadnya khabar kepada mubtada, ingin mengatakan bahwa itu khabar asalnya dari itu khabar asalnya dari mubtada. Ini al-jamil sumbernya masjid. Dia terikat dengan masjid, kaitannya dengan masjid. Kalau saya bilang koma Zaid, koma Muhammadun, apa artinya koma usni dalam Muhammad, bahwa isnadnya di sini lil fa'iliyah, bahwa ini yang kerjakan koma adalah Muhammad, bukan Zaid. Faham? Ya. Ini yang saya katakan di basuhan di ilmu mantik nanti ini. Hada huwa. Mantik itu kan cuma dua sebenarnya nak cari. Jadi dua di tujuannya itu mantik. Pada umumnya mengajarkan kita berpikir supaya tidak salah. Ya, supaya tidak salah mengambil keputusan. Itu mantik. Jadi mantik itu satu dulu, dia mengajarkan kita cara mengetahui hakikatnya sesuatu. Itu setelah itu mengajarkan kepada kita bagaimana membangun cara berpikir yang benar supaya saya tidak salah. Itu. Tayyib. Fal ismu jinsun yashmalu sariha ka Zaidin fi nahwi Zaidun qaimun wal muawwal. Saya kira besok pindah tulab lagi insyaallah. La muskilah. Khair insyaallah qalilan faqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena teman tak itu lagi. Nah, kalau tak paham kita itu nanti gampang ini kene. Mubtada itu harus mubtada itu harus ma'rifah. Ya, itu hukum awalnya. Tapi nanti jadi dipelajari bahwa mubtada itu bisa boleh menjadi nakiroh, tetapi ada alasannya kenapa dia boleh menjadi nakiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum intinya jumlah itu kan kalam kan cuma dua, fi'il mudhari dengan mubtada wal khabar. Nah, fi'il mudhari itu kan tidak terlalu banyak di pembahasannya. Nah, yang banyak nanti pembahasannya dan harus tamakan tuntas itu dikupas baik habis itu al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar. Nah, Kenapa ini mubtada khabar harus betul-betul tuntas sampai titik terakhirnya dihafal betul semua kaidah-kaidahnya. Karena yang datang setelah itu gampang, kalau mubtada khabar awas sudah gampang. Karena apa? Karena itu kan kana wa akhwatuha masuk kepada mubtada wal khabar. Jadi kalau tuntas kini mubtada khabar main-main buku di kanan. Tidak kau hanya fokus di kanan toh, karena mubtada wal khabarnya kau sudah tahu rapi, tahu baik. Sama dengan inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha masuk kepada mubtada wal khabar. Berarti kau lancar ke mubtada khabar ini kau hanya fokus di inna. Sama dengan zonantu wa akhwatuha. Nah itu. Setelah itu caban-cabannya, karena ada lagi caban-caban. Maksudnya apa maksudnya caban-cabannya Ustaz? Jadi karena wa akhwatuha ada apa maksudnya caban-cabannya?
Ini kan kana wa akhwatu madza af'alun. Sebelum masuk ke sana, ini hanya kita cerita lepas kayak ngobrol saja. Kan itu sel otak atau ilmu, dia berkembang biak. Maksudnya bagaimana? Semua yang kita dengarkan itu dia pokoknya kita nak kasih masuk saja, dibiarkan dia rapikan di dalam. Maksudnya apa yang kita dengar, dia sendiri nanti kontak-kontak nanti dengan kita baca yang kita dengarkan lagi, dan kita dapatkan dia sendiri yang baku ketemu semua di dalam. Nah ceritanya begini. Jadi apa? Kenapa saya katakan tadi penting itu mubtada wal khabar? Karena kana, inna, zonantu itu juga masuk kepada mubtada wal khabar. Ada sekali. Nah, dengan tujuan masing-masing. Ada semua tujuannya masing-masing. Ya masing-masing. Kamu bilang, kau kenapa kau masuk mubtada khabar? Ada pasti maunya ini. Inna juga begitu, ada maunya itu. Zonantu ada juga maunya. Entum. Nah, kalau kana kalau kana kan dia fi'lun. Fi'lun. Ingat, mubtada wal khabar itu la yahmilu zaman. La yahmilu zaman. La yahmilu zaman. Kalau bilang ki Zaidun al-masjidu nadhifun. Mana al-masjidu nadhifun? Hakamta bi anna al-masjid nadhifun. Tapi kapan waktunya? Kemarin tak bilangin al-masjid nadhifun. Saya tidak bawa zaman di sini. Pokoknya kupaku bisa kutempel. Saya tugasku tempel saya al-masjidu nadhifun. Sudah. Dalam sudah. Ada wadi? Masuk ke kanan, datang kanan. Kanan al-masjidu. Apa nak bawa? Zaman. Jika bilang kanan al-masjid, kapan? Kemarin. Ya mungkin bilang gitu, ini kemarin ini al-masjid nadhifun. Pantum atulah. Kemarin, sekarang ini saya tidak tahu, pokoknya kemarin ini pengemudi kemarin saya tidak tahu apakah masih berlaku sekarang atau ke depan. Ada wadi? Sama dengan apa? Amsa, asbah. Kalau amsa kan masaan, jadi kemarin ini al-masjid nadhifun, saya tidak tahu sekarang. Amsa, asbah sama juga begini ceritanya, tergantung kuliah nanti maknanya. Pantum? Kecuali nanti mafatiyah apa? Itu tadi manfaatkan wa mafatiyah wa mabari ada 4 toh. Ini semua ini bukan 45, ini yufidul istimrar. Apa yufidul istimrar? Kemarin dan masih berlanjut. Jadi mazalal mas kan kalau hanya mengatakan kana amsa asbah kan kemarin toh, cuma time-nya berbeda, ada yang menunjukkan pagi, ada yang menunjukkan sore dan siang. Oke, Arab, saya bertanya, apa tuh sih saya bilang kalau kemarin dan sampai sekarang? Toh? Ada sekali. Nah, bilang orang Arab gunakan kumazala. Jadi pakai mazala, jangan kau pakai kana tadi mazala al-masjidu nazifan, atau pakai fatiyah, ma fatiyah wa ma bariyah wa ma fakka. Itu berarti maknanya lanjut terus. Jelas satulah? Apa itu? Nah, itu fungsinya apakah? Karena kalau inna, apa maksudnya inna? Inna kan huruf. Inna madahu huruf, berarti kalau huruf berarti tidak bawa itu makna. Berarti apa maksudmu inna dan akhwatuka masuk apa tuh sesuatu yang baru ke bawah. Kata saya kan ini huruf adullu alal makna faqat. Nah, bila mi inna wa anna saya fungsiku saya ditaukid. Berarti kau bilang innal masjida nazifun. Apa dia yakin kau saya bersumpah bahwa masjid itu nazif. Pasti betul dia sudah kecek tadi. Innal masjida nazifun. Ada fi'il taukid. Atau ada tulap. Kalau sonantu dengan ya nanti ya berbeda mana. Kalau sonantu naubaki mubtada wa khabar menjadi maf'ulaini. Jadi menjadi maf'ulaini. Zonantul masjida nazif, jadi masjid sekarang kau maf'ul awal, nazif kau maf'ul sani. Faham? Terus apa maknanya zonantu? Nanti zonantu dan teman-teman ini dia disama af'alul qulub. Kalau bukan ilmu yufidu mazaz az-zon. Nanti kita bahas. Hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal. Nصلي على سكونة